Eh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin sebelum mulai teaching pada hari ini, izinkan saya tidak untuk menggurui dan saya mohon izin memposisikan Bapak Ibu sekalian sebagai siswa karena ini adalah simulasi pembelajaran yang akan kita laksanakan secara bergiliran nantinya. Mohon izin untuk saya memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang saya Bapak cintai dan Bapak banggakan. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Sehat? Sehat ya. Ada nggak yang tidak siap untuk pembelajaran kita pada hari ini? Buku, pulpen, peralatan tulis lain sudah lengkap? Baik. Sudah beli kemarin. Iya, bagus sekali, Nak Lulu. Pada hari ini kita akan belajar Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupanku. Mata pelajaran ini tentu adalah mata pelajaran yang sudah pernah kita pelajari, utamanya di kelas sebelumnya. Di kelas berapa, Nah Doni? Kelas 8 ini. 8, Ya, 7 berarti. kelas 7. Karena ini berada pada bab yang pertama, tentu pembelajaran sebelumnya adalah pembelajaran di kelas 7. Sebelum kita lanjut, anak-anak sekalian boleh Bapak bertanya sedikit, ada nggak yang pernah mengetahui contoh perilaku yang menggambarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Sepertinya Nah Fikri siap. Yang lain dulu, Pak. Oh, yang lain dulu. Ada yang bisa nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ya, Pak. Ya, silahkan. Melaksanakan sholat, Pak. Iya, melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat termasuk nilai Pancasila sila keberapa? Sama, Pak. Bagus sekali, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Anak-anakku sekalian, kita mulai. Nah, jadi sebelum kita lanjut kepada pembahasan intinya, kita akan melihat tujuan pembelajaran kita, di mana pembelajaran pada hari ini, setelah mempelajari bab ini, anak-anakku sekalian diharapkan mampu menjelaskan makna Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua apa? Nah, Yogi, bisa lihat? Oh, Nandodi, maaf ya. Ini apa, Nak? Identifikasi perilaku sesuai Pancasila. Kemudian yang ketiga, Nah Fikri. Menggunakan berpikir komputasional untuk memecahkan masalah. Kemudian yang keempat, Nah Lulu. Membuat kuis scratch dan poster AI. Nah, selanjutnya Nah Ridwan. Merefleksikan pembelajaran hari ini. Dari kelima tujuan pembelajaran kita pada hari ini, adakah yang asing menurut anak-anakku sekalian? Tujuan yang keempat, Pak. Tujuan yang keempat. Kemudian, Nah Fikri, ada yang lain selain yang keempat? Iya, yang keempat juga, Pak. Yang keempat. Yang ketiga, Nah Fikri? Masuknya asing gitu, Pak. Asing juga. Baik, kita lanjut ya. Karena ini asing, maka Bapak mengharapkan kehadiran secara penuh pada kelas kita pada hari ini supaya tujuan pembelajaran kita dapat tercapai dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Selanjutnya, marilah kita sama-sama kita berdiri dulu sejenak. Kita ice breaking sebelum memulai pembelajaran. Silahkan. Sinyal. Ini kalau sinyalnya ini Pak, nggak usah diputar ya Pak? Oh ini bisa. Ayo silakan berdiri. Pagi Ayo bermasyarakat, istirahat, anak Indonesia hebat. Ada olahraga, sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Cukup ya. Kita lanjut. Baik, tepuk tangan untuk kita semua dulu pada ini.
Ya, oh, terima kasih. Iya, bisa di slideshow. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, karena pada hari ini kita akan belajar menggunakan model pembelajaran based learning, tentu kita akan menghadapi beberapa masalah yang mungkin, memecahkan masalah yang mungkin sering terjadi di lingkungan kita. Nah, masalah yang pertama, ini Nalulu bisa baca? Mengapa perilaku seperti itu terjadi? Perilaku apa kira-kira yang ditanyakan dari orientasi masalah ini? Buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan. Bagus. Tepuk tangan untuk Nalulu. Selanjutnya yang kedua, nah Ridwan. Apa kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar negara? Nah, kira-kira kita nanti sebentar akan belajar dari permasalahan ini. Kemudian apa kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar negara? Nah, jadi ketika kita memahami konsep dari pembelajaran kita berdasarkan orientasi masalah, maka kedepannya kita akan memahami dengan baik. Selanjutnya, nah ini, anak-anak sekalian, Bapak akan bagi dalam beberapa kelompok. Ini pas 5 orang. Kita bagi berapa kelompok nih? Kita bagi 5 kelompok. Baik, kita bagi 5 kelompok. Sebenarnya 4 kelompok saja. Sebenarnya 4 kelompok saja. Karena Nak Lulu tidak mungkin sendiri, biar berpasangan dengan Nak Ridwan aja ya. Yang lain mungkin kelompok sendiri. Nah, di kelompok 1, tugasnya adalah memahami makna Pancasila sebagai dasar negara. Jadi, nanti Bapak akan berikan lembar kerja di mana anak-anakku sekalian menjadikan lembar kerja itu sebagai panduan untuk melaksanakan kerja siswa. Kemudian kelompok 2 menyusun solusi masalah di sekolah. Yang kelompok 3-nya karena Yogi ya, Doni ya. Bapak yakin bisa karena menguasai komputer dengan baik, nanti membuat kuis Scratch dan kemudian Fikri membuat poster AI. Ya, nanti kita akan belajar ini. Selanjutnya, kita masuk pada penyelidikan mandiri. Anak-anak sekalian, kita perhatikan dengan baik, dengan seksama tampilan layar di atas. Yang pertama, untuk menyelesaikan permasalahan itu, kita dihadapkan pada solusi pemecahan masalah yang baru, yaitu berpikir komputasional. Ada 4 tahapan untuk melakukan penyelidikan mandiri berdasarkan berpikir komputasional ini. Yang pertama, apa? Ayo kita sama-sama, ini apa? Decomposition. Apa decomposition itu? Memecah masalah menjadi potongan kecil. Memecah masalah menjadi potongan kecil. Kira-kira Nafikri bisa nggak menjelaskan seperti apa decomposition itu? Misalnya sebuah Lego, Pak. Sebuah Lego Lego yang berbentuk robot misalnya. Ya. Ketika kita bongkar pasang menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, itu merupakan bagian dari decomposition. Jadi benar sekali, nanti ada A yang besar, suatu benda produk kita pecah menjadi bagian-bagian kecil sehingga kita bisa mengurai, ya. Bisa juga digunakan pada bilangan. Oh, siapa? Bu Lulu bisa? Nah, Lulu. Oh, sudah 2 menit lagi. Kemudian yang kedua, pattern recognition, kita cepat ya. Mencari pola perilaku. Kemudian yang ketiga, abstraction, mengambil hal penting. Yang kemudian yang terakhir adalah algoritma atau menyusun langkah-langkah solusi penyelesaian masalah yang. Nah, ini materinya, nanti anak-anakku sekalian bisa pelajari, karena nanti Bapak akan bagikan materi, makna Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian, ini Bapak sudah bagikan di grup, nah anak-anakku bisa putar sebentar di linknya, di akun YouTube masing-masing. Juga ini ada. Nah, ini yang terakhir. Anak-anakku, Bapak anggap kalian telah selesai melaksanakan, menyelesaikan lembar kerja. Sekarang Bapak mau tanya, setiap kelompok
yang pertama, apa hal baru yang kamu pelajari hari ini? Ada yang bisa berikan jawaban? Nah, Ridwan sepertinya diam-diam. Ada nak? Ya Pak, Oh, baik. Nah, Yogi silahkan. yang saya dapatkan hari ini adalah berpikir secara komputasional Pak. Berpikir secara komputasional. Yang lain? Ada yang lain? Nah, dulu Membuat kuis. membuat kuis. Bagus ya. Jadi ini adalah hal-hal baru yang kita pelajari. Jadi konsepnya adalah bagaimana kita menggunakan coding dan kecerdasan artifisial itu sebagai ajang kreativitas baru. Jadi kita menggunakan. Nah, ini sudah sampai pada akhir acara. Silahkan anak-anakku sekalian menyelesaikan tugas yang telah Bapak siapkan. Minggu depan kita akan belajar dengan materi yang sama, tapi lebih dikembangkan, lebih mendalami coding dan kecerdasan artifisial dengan materi yang baru. Terima kasih anak-anakku atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sempat juga Jadi berdiri nih kayak sidang tesis ini. kendalanya waktu aja kita. Terbatas 10 menit ya. Siap. Terima kasih. Silakan duduk Pak. Baik, terima kasih Pak.